Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ibadah pagi ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi selalu memeliharakannya baik siang maupun malam. Maka turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Sementara pagi ini kita datang dan berbuat bakti kepadanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pagi ini boleh menikmati kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kita mengakui bahwa adanya kita sampai di hari ini sungguh karena pertolongan Tuhan. Dia segala-galanya bagi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib, penyelamat, pemelihara, penjaga hidup kami. Syukur Tuhan, terima kasih. Engkau segalanya, kami temukan apapun ada padamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau hidupi kami, Engkau beri kami kecukupan, Engkau pelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami meninggikan Engkau. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini, sebab sampai di saat ini kami semua dalam keadaan baik. Bahkan kalaupun kami diizinkan mengalami hal-hal yang kurang baik, kurang nyaman, kurang sehat, tetapi hidup kami yang masih ada sungguh kami syukuri. Ini semua karena pertolongan-Mu, keajaiban yang nyata atas kami. Maka ketika kami bersama-sama beribadah kami, bukan rutinitas mingguan, tetapi unjuk syukur kami kepadamu, kesungguhan kami. Ketidakbisaan kami beribadah secara langsung di gereja tidak bisa menghalangi untuk kami tetap menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, merasakan kehadiran-Mu. Maka ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jamah seluruh anak Tuhan supaya ibadah hari ini menjadi ibadah yang sangat berkesan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Amin. Mari kita sorakkan hosana bagi Raja, sebab Dia yang menyatakan kebaikannya yang luar biasa kepada kita. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana.
terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Hari-hari telah kita lalui, bahkan di hari ini menjadi hari Minggu yang terakhir di bulan Juli. Kita bisa menghitung, tetapi juga terlalu banyak kebaikan Tuhan untuk kita. Bahkan kita diluputkan dari hal-hal yang seperti tidak mungkin, tapi menjadi mungkin. Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat,
dan terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Bapak Ibu sekalian, sejenak kita akan mendengarkan pengumuman warta di gereja kita. Hari ini kita masih beribadah secara streaming. Bapak Ibu harap bisa tetap mengikuti, sebab kita mengikuti juga PKM darurat yang masih berlangsung dan diharapkan selesai di hari ini. Dan semoga di minggu yang akan datang, khususnya ketika minggu pertama di bulan Agustus, sudah ada pelonggaran dan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja ini, walaupun juga tidak bisa muat untuk seluruh jemaat yang hadir. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu sekalian yang beribadah bersama-sama pagi ini. Minggu depan kita juga akan bersatu di meja perjamuan. Kalaupun pemerintah masih memperpanjang PPKM level 4 ini, maka Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil anggur dan roti ke gereja atau meminta tolong Saudara Galih untuk mengantar ke rumah Bapak Ibu sekalian. Di minggu-minggu ini kegiatan kita yang terutama menarik untuk diikuti adalah Zoom meeting pada hari Rabu. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang sudah biasa bergabung, kita akan terus bergabung, dan yang belum bisa mengikutinya dengan mengupload aplikasi, mengambil aplikasi Zoom di HP masing-masing. Ikutilah, karena ini menarik sekali untuk kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, silahkan memanfaatkan apa yang bisa, baik datang ke gereja ataupun juga meminta Saudara Galih untuk ke rumah atau mentransfernya ke rekening yang ada. Baik itu persembahan ke gereja ini ataupun keterlibatan Bapak Ibu kepada ke program-program yang ada di gereja, baik itu persembahan sound system, persembahan untuk gerakan misi maupun juga pembangunan gedung sinode kita. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang di minggu ini juga berulang tahun. Selagi selamat, dan kiranya dengan ulang tahun yang digenapkan, Bapak Ibu terus bisa merasakan kasih penyertaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu sekalian, di hari ini kita juga berbahagia karena di bulan Juli ini Sinode gereja kita, Gereja Isa Al-Masih berulang tahun. Dan pada tahun ini berulang tahun yang ke-75. Sebagai bagian dari Sinode Gereja Isa Al-Masih, kita juga akan turut serta merayakan ulang tahun Sinode gereja kita yang ke-75. Mari kita siapkan hati kita akan terima firman Tuhan.
terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menjagaku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menopangku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menjagaku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menopangku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita berdoa dan membuka hati kita untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami masih boleh memuji meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang memelihara kehidupan kami, yang menjagai kami, yang memimpin kami siang dan malam. Terima kasih untuk anugerah yang Kau beri. Terima kasih untuk keselamatan yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami, menghibur, menguatkan, mengajar, mendidik kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan mengalami pengalaman-pengalaman yang semakin indah bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu dan urapilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah melanjutkan tema minggu lalu, banyak berkat di padang gurun, bagian yang kedua. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-16, ayat 1 dan ayat yang ke-4. Keluaran pasal yang ke-16, ayat 1 dan ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat berikutnya, ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara-saudara sekalian, setelah menerima begitu banyak berkat di Elim, seperti yang kita sudah singgung pada minggu lalu, yaitu ada 12 mata air, kemudian ada 70 korma, dan kemudian Israel berkemah di Elim. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke padang gurun yang bernama padang gurun Sin. Mereka dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api untuk melanjutkan perjalanan ke padang gurun. Setelah menikmati keajaiban di Mara, setelah menikmati pemberian Tuhan yang begitu hebat di Elim, tapi Tuhan kemudian tuntun mereka ke pengalaman baru, yaitu ke padang gurun Sin. Nah, padang gurun Sin itu artinya apa? Padang gurun Sin adalah tempat terpencil, tempat kesepian, tempat kelaparan. Itu artinya padang gurun Sin. Tempat itu terpencil, jauh dari Mesir, masih jauh dari Kanaan. Di situ mereka kesepian, tidak ada tetangga, tidak ada bangsa lain, dan di situ mereka kelaparan. Tapi kemudian saudara-saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa di situ Tuhan memberi berkat yang baru, yaitu berupa roti mana. Setelah sebelumnya Tuhan berkati mereka dengan mata air, dengan pohon korma, dengan kesempatan untuk beristirahat, berkemah. Kali ini setelah tiba di padang yang terpencil, padang gurun yang penuh dengan kesepian dan mereka kelaparan, Tuhan sekali lagi menunjukkan betapa Dia memelihara orang-orang yang Dia kasihi. Dia memberikan kepada bangsa itu mana. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari berkat ini? Sifat daripada berkat di padang gurun berupa mana ini, itu ada 3 paling tidak saudara-saudara. Yang pertama ialah berkat itu sangat mengagumkan. Berkat itu sangat menarik. Orang Israel bertanya, apakah ini? Nah, bahasa Ibraninya mana. Mana itu berarti apakah ini? Mana itu berarti wow, ada sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang ajaib.
Orang berkata wonderful, amazing. Wow. Apakah ini? Luar biasa saudara-saudara sekalian. Nah, kita lihat bahwa walaupun di padang gurun yang terpencil, padang gurun di mana mereka kesepian, padang gurun mereka kelaparan, tapi di situ ternyata Tuhan memberi berkat, berkat yang bukan sembarang, tapi berkat yang sangat mengagumkan, sampai mereka bertanya, mana? Apakah ini? Wow, luar biasa, dahsyat. Saudara-saudara sekalian, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, bergantung kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, bersandar kepada Dia, tetap percaya kepadanya, walaupun mungkin kadang-kadang kita mengalami kesulitan secara rasio, secara akal. Kita mungkin kadang-kadang bertanya, kenapa Tuhan bawa penghidupan seperti ini? Kenapa Tuhan ajak aku melewati, menjalani kehidupan bagaikan padang gurun sin yang seperti ini? Sepi, terpencil, kelaparan, kekurangan, menghadapi banyak masalah. Tetapi di situ ternyata Tuhan memberi berkat yang mengagumkan, yang membuat kita terheran-heran, yang membuat kita berdecak kagum, yang membuat kita berkata, sungguh Tuhan luar biasa, sungguh Tuhan itu dahsyat. Wow, amazing, wonderful, heran. Tuhan kita memang adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang heran. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian, sifat berkat itu adalah mengagumkan. Dan yang kedua, sifat berkat itu adalah menggambarkan Kristus. Berkat itu, manna itu menggambarkan Kristus. Roti manna itu disebut oleh Alkitab halus, bulat, putih, seperti embun beku, seperti ketumbar, seperti kue madu, dan seperti damar bedolah. Orang Israel menyebutnya sebagai roti dari surga. Kemudian saudara-saudara, Yesus menyebut itu sebagai roti yang dari surga, makanan rohani, kata Rasul Paulus. Ya, Israel dan Yesus di Injil Yohanes menyebutnya sebagai roti dari surga, Paulus menyebutnya sebagai makanan rohani. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa berkat itu sungguh luar biasa. Berkat itu adalah gambaran daripada Kristus. Ya, itu adalah gambaran dari Kristus. Halus itu menunjukkan sifat Kristus yang rendah hati. Bulat itu menunjukkan sifat Kristus yang sempurna. Putih menunjukkan sifat Kristus yang suci. Seperti embun beku itu berarti menunjukkan Kristus yang segar. Seperti ketumbar menunjukkan Kristus yang harum, wangi. Kue madu menunjukkan bahwa Kristus itu manis. Dan seperti damar bedolah menunjukkan Kristus itu begitu mahal, tidak ternilai. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, di saat dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, berkat yang kita terima di padang gurun kehidupan kita ternyata tidak hanya bersifat jasmani, tetapi di dalamnya ada sifat rohani, ada sifat surgawi. Israel tidak hanya menerima manna, makanan jasmani mereka, mereka tidak hanya menerima roti biasa, tetapi dikatakan itu adalah roti dari surga. Itu adalah roti rohani. Nah, berkat yang dari Tuhan itu selalu mempunyai dua dimensi. Ada banyak manusia yang menerima pemberian dari dunia ini, dari alam, dari hasil kerja, dari dunia bisnis, tetapi umumnya hanya bersifat satu dimensi saja,
yaitu bersifat jasmani. Kalau kita terima dari kehidupan yang baik, yang normal, kehidupan yang berlimpah, seringkali sifatnya hanya satu, yaitu bersifat jasmani. Terima uangnya hanya uang, terima berkat yang lain hanya itu saja. Tapi berkat di padang gurun ternyata bersifat dua sisi, bersifat ganda, satu secara jasmani, yang satu secara rohani. Walaupun dikatakan itu hanya mana, apakah ini, tapi mana itu halus, mana itu bulat, mana itu putih, seperti embun beku, seperti ketumbar, seperti kue madu, seperti damar bedolah, itu ternyata bukan sekedar roti, bukan sekedar kue, bukan sekedar makanan jasmani, tetapi dia bersifat rohani. Dia punya dua dimensi, jasmani dan rohani. Saudara-saudara, sekali lagi, berkat seperti ini yang double dimensi itu adanya di padang gurun. Ketika Israel ada di Mesir, mereka tidak pernah memperoleh berkat yang seperti itu, walaupun Tuhan pelihara mereka di Goshen, di Ramses. Ketika mereka sudah tiba di tanah Kanaan, mereka makan makanan biasa lagi, roti biasa, segala berkat yang dari alam yang mereka terima biasa, tetapi di padang gurun, perjalanan yang begitu panjang, mereka terima berkat yang dimensinya ada jasmaninya, sekaligus ada rohaninya, ada duniawi, ada surgawi. Saudara-saudara, sekali lagi, jikalau kita berada di padang gurun, percayalah bahwa di situ pun Tuhan menyediakan berkat bagi kita, bahkan sekali lagi bukan berkat biasa, tapi berkat yang supranatural, berkat yang bersifat ganda, ya jasmani, yang mencukupi semua keperluan kita, tapi itu sekaligus berkat rohani. Kalau kita cuma terima berkat jasmani, itu apa bedanya sama orang yang di dunia ini, saudara-saudara? Apa bedanya dengan orang kebanyakan di sekitar kita? Tapi kita yang rohani, kita yang mengikuti jalan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, kita boleh melihat bahwa berkat yang kita terima itu ada nilai rohaninya, ada nilai kekalnya, ada nilai yang tersembunyi di situ, dan seperti Israel dikatakan itu adalah surgawi, itu adalah rohani. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, sekalipun kita di padang gurun, baiklah hati kita rela, baiklah hati kita bersyukur, karena di situ Tuhan menyediakan bagi kita berkat yang berlimpah-limpah, dan bukan hanya berkat secara materi saja, tapi berkat itu di dalamnya ada hal-hal yang bersifat rohani. Yang ketiga, berkat itu dalam jumlah besar. Bukan hanya mengagumkan yang membuat orang berkata, wow, apa ini? Mana? Tapi karena ternyata memang berkat itu jumlahnya besar. Dalam ayat 4 tadi dikatakan, aku akan memberikan hujan roti. Bukan sekedar aku memberi beberapa potong roti. Tidak sekedar Tuhan berkata, aku akan memberi mereka, ya pokoknya mereka ala kadarnya lah, supaya tidak kelaparan. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberikan hujan roti. Bukan gerimis, tapi hujan, saudara-saudara sekalian. Dan Alkitab mencatat tiap hari selama kurang lebih 40 tahun, tiap orang mendapat jatah 3 liter. Ya, jatah 3 liter itu berarti tiap pagi Tuhan kirim sekitar 6 juta liter. Kalau ditimbang itu menjadi 4,5 ton. Ada orang coba pernah hitung-hitung, itu sama dengan 10 rangkaian kereta api, karena tiap rangkaian ada 30 gerbong, lalu 30 gerbong dari setiap rangkaian, berarti ada 300 gerbong itu yang menampung sebanyak 4,5 ton. Itu tiap hari, saudara-saudara, selama 40 tahun. Israel bisa berkreasi
kadang-kadang mana itu ditumpuk, dibikin roti bundar, kadang-kadang mereka berkreasi di situ. Jadi orang berpikir mungkin makan mana terus-menerus, ya tapi sama seperti kita tiap hari makan nasi, seperti orang barat tiap hari makan roti. Nah Israel memang bahannya roti mana itu terus, tetapi Tuhan memberikan dalam jumlah yang besar sehingga disebut sebagai hujan roti. Saudara-saudara sekalian, jadi kita lihat bahwa berkat di padang gurun itu berlimpah-limpah. Enggak sedikit, banyak sekali. Terus sudah berharap saudara-saudara kepada Tuhan. Hanya syaratnya ada 3 saudara-saudara. Untuk memperoleh roti itu, mana itu dan menjadi berkat, maka ada 3 syarat. Yang pertama haruslah diambil pada pagi hari. Kalau siang sudah terlambat, kalau malam sudah enggak ada. Karena pagi-pagi roti itu ditutupi oleh awan, begitu awan itu mencair, orang Israel langsung melihat roti itu. Rupanya Tuhan kirim pada waktu malam. Dan pagi-pagi, itu kata penting saudara-saudara, mengambil roti pagi-pagi. Nah itu gambaran berkat yang kita terima dari Tuhan, kita perlu dapatkan itu di pagi hari. Artinya berdoa di pagi hari, mencari Tuhan di pagi hari, dan kemudian kita dapatkan berkat di pagi-pagi. Jangan tunggu sampai siang, jangan tunggu sampai malam, karena Tuhan sediakan itu ternyata di pagi hari. Pagi hari itu menjadi waktu yang tepat, waktu yang baik, timing yang sungguh-sungguh ditentukan oleh Tuhan. Nah dari pengertian seperti ini orang kemudian membuat moto saudara, no Bible, no breakfast. Kalau enggak baca Alkitab, enggak makan pagi, enggak sarapan. Itu kebiasaan yang baik. Ada orang Kristen, ada hamba Tuhan yang membiasakan seperti itu. No Bible, no breakfast. Tidak ada Alkitab, tidak baca firman, tidak sarapan pagi. Yang lain lagi membuat moto, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Ya, pergi tidur lebih awal, bangun lebih awal di pagi hari, itu membuat seorang pria menjadi sehat, kaya raya, dan menjadi bijak. Saudara-saudara bangun pagi, berdoa di pagi hari, menghadap Tuhan di pagi hari, mendapatkan berkatnya di pagi hari, itu menjadi tantangan bagi kita zaman sekarang ini. Ya karena kadang-kadang kita larut malam baru tidur, lalu bangun paginya kesiangan, ya kita sudah terlambat, matahari sudah naik, kita baru bangun. Tapi itu terlambat. Israel kalau mereka ambil roti itu pada pagi hari, mereka sudah ketinggalan. Maka harus pagi-pagi. Mari biasakan diri bangun pagi, lalu carilah berkat Tuhan di pagi hari itu. Mintalah mujizat Tuhan, berkat Tuhan di pagi hari. Dan kita akan melihat hidup itu heran, hidup itu dahsyat. Yang kedua, harus diambilnya hari demi hari. Dan Israel melakukan itu kurang lebih 40 tahun saudara-saudara. Tidak boleh ditimbun. Ya, Tuhan sudah bilang kalau pergi ambil hanya kebutuhan sehari. Israel beberapa orang coba ambil kebutuhan 2 hari. Tapi apa yang terjadi? Besoknya ketika mereka mau masak ternyata sudah bosok, sudah bau. Kecuali saudara di hari ke-6 mereka boleh ambil 2 porsi. Karena di hari ke-7 mereka harus istirahat. Hari itu hari Sabat, hari perhentian, hari ibadah. Jadi mereka boleh ambil 2 porsi di hari ke-6. Tapi hari 1 sampai hari ke-5 hanya boleh ambil 1 porsi untuk tiap orang. Hari demi hari. Itu artinya apa saudara-saudara? Itu berarti kita harus terus bergantung kepada Tuhan dari hari ke hari. Tuhan tidak langsung berikan berkat untuk kita timbun keperluan 1 tahun. Tidak. Hari demi hari. Ada seorang raja
dia memberikan bekal kepada putranya. Dia pikir dia kasih sepanjang tahun, untuk 1 tahun dia kasih sekali. Tapi dia temukan saudara-saudara, anak itu hanya datang setahun sekali ketemu bapaknya, persis hari ulang tahun. Karena dia tahu ketika hari ulang tahun bapaknya, dia datang, dia dapat jatah untuk 1 tahun. Wah, bapaknya pusing. Ini bagaimana? Anak ini kok cuma datang setahun sekali. Akhirnya dia rubah caranya. Dia berkata, mulai sekarang kamu tiap hari harus datang ambil jatah. Jadi bapak hanya kasih jatah setiap hari. Nah, sejak itu saudara, anaknya tiap hari datang. Walaupun motivasinya mengambil jatah, tapi toh jumpa dengan bapaknya. Nah, seringkali Tuhan perlakukan kita begitu loh saudara-saudara. Tuhan mau kita ketemu dia hari demi hari, setiap hari. Maka dia tidak kasih berkat besar, langsung dalam jumlah yang besar. Kemudian itu cukup untuk kebutuhan kita setengah tahun atau 1 tahun. Tapi Tuhan kasih hari demi hari. Maka tiap hari kita harus bergantung kepada dia. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus diambil dengan berlutut. Mengambilnya tidak boleh sembarang. Mengambilnya haruslah berlutut, tidak ada cara lain. Nah, berlutut itu adalah tanda rendah hati. Untuk mendapat berkat, kita harus berlutut, kita harus rendah hati, kita harus membungkuk kepada Tuhan. Tidak bisa berkata, Tuhan aku ini anakmu, aku anak raja, silakan harus beri berkat. Tidak bisa saudara-saudara. Haruslah berlutut di hadapannya, rendah hati di hadapannya, memohon dengan amat sangat, dengan penuh kerinduan. Saudara-saudara sekalian, kalau enggak rendah hati, ya tidak dapat apa-apa. Satu kali ada orang dalam perjalanan melancong, kemudian dia kehausan saudara-saudara sekalian, lalu di bandara dia pingin minum, dia nggak punya uang, lalu dia cari-cari, dia temukan ada keran. Keran kalau di luar negeri itu bersih, ya di bandara di Indonesia pun itu ya ada yang bersih. Kadang-kadang kita nggak terlalu, tapi kalau di luar negeri itu kita bisa minum langsung dari keran tersebut, disediakan itu. Lalu kadang-kadang kita ambil botol aqua, Indonesia sukanya begitu, ambil botol aqua diisi, walaupun karena miring tidak bisa penuh. Itu syaratnya harus dipencet, lalu muncrat, kita buka mulut, baru masuk saudara-saudara. Nah, di situ ada tulisan, silahkan membungkuk. Itu pelancong wisatawan ini dia tidak mau membungkuk, dia bingung, dia cari kerannya, dia cari putarannya, dia cari tombolnya, enggak ketemu-ketemu. Dia sudah kehausan tetapi dia kesulitan sekali untuk minum. Nah, tulisannya berkata silahkan membungkuk. Sebab apa? Kalau membungkuk maka ada sinyal, ada ada tombol yang tidak kelihatan dan itu mendekat ke wajah, kemudian airnya otomatis akan keluar. Kalau enggak membungkuk enggak bakal dapat. Jadi tulisannya di situ silahkan membungkuk, tapi orang itu enggak mau membungkuk. Akhirnya apa? Tidak dapat apa-apa. Nah, kepada Tuhan sama saudara-saudara. Kalau kita tidak mau berlutut, kita tidak mau membungkuk, kita tidak mau merendahkan diri kita, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Syarat ketiga untuk kita beroleh berkat di padang gurun itu, haruslah rendah hati. Ya, pertama tadi harus pagi-pagi, yang kedua hari demi hari, dan yang ketiga haruslah kita tunduk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menyuruh Musa untuk menaruh 1 gomer manna di dalam tabut perjanjian. Kita tahu di tabut perjanjian itu ada 3 isinya. Satu adalah loh batu, firman Allah, hukum Taurat. Yang kedua adalah tongkat Harun yang berbunga. Dan yang ketiga adalah manna. Nah, yang ini enggak bosok saudara, enggak busuk itu. Ya, yang lain busuk tiap hari, kalau diambil terlalu banyak busuk. Tapi yang satu ini Tuhan suruh Musa mengambilnya melalui suruh Harun itu,
lalu tempatkan di tabut perjanjian, dan itu dari generasi ke generasi ratusan tahun tetap utuh, tetap awet, ada di tabut perjanjian. Mana yang mereka dapatkan di padang gurun sampai ke tanah perjanjian, sampai mereka sudah menetap di kota-kota, itu mana tidak menjadi busuk, saudara-saudara. Apa artinya? Artinya ialah bahwa Tuhan menjamin akan memelihara umatnya. Alkitab mencatat kalau Israel ingat bahwa di tabut itu ada manna, maka mereka akan beriman tentang pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan pelihara mereka di sepanjang perjalanan di padang gurun, demikianlah Tuhan akan terus menjamin umatnya untuk generasi-generasi berikutnya. Dan itu ingatan mereka langsung ke pemeliharaan Tuhan. Setiap kali tahu, setiap kali melihat, setiap kali menyadari bahwa di tabut perjanjian itu ada manna, maka mereka akan percaya, mereka yakin, mereka akan tetap teguh untuk menyerah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memelihara senantiasa, terus menerus. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, banyak orang khawatir. Banyak orang beda pendapat tentang PPKM darurat. Nanti ekonomi bagaimana, nanti kebutuhan hidup bagaimana, nanti kelangsungan usaha bagaimana, kelangsungan hidup bagaimana. Banyak orang bertanya-tanya, saudara-saudara. Orang kemudian menjadi khawatir, orang kemudian menjadi cemas. Sehingga orang berdebat apakah PPKM darurat harus diteruskan atau harus diakhiri. Pemerintah jangan terlalu pro kepada ekonomi, tapi harus pro kepada kehidupan. Itu kata sebagian orang. Tapi sebagian orang lain berkata, jangan cuma hanya pro kepada kehidupan, kepada kesehatan, tetapi harus pro juga kepada ekonomi. Anak bangsa berdebat tentang hal ini, saudara-saudara. Dan banyak orang kemudian menjadi khawatir. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang dicintainya, kita harus yakin bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Sebagaimana dia memelihara umatnya di perjalanan selama 40 tahun. Buktinya apa? Buktinya di tabut perjanjian ada manna, dan itu adalah jaminan pemeliharaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa sekalipun kita ini di padang gurun Sin, terpencil, sepi, kekurangan, tetapi Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Kiranya hati kita tetap mengasihi Tuhan, hati kita tetap mencintai Dia, hati kita tetap percaya kepadanya. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Hujan berkat akan terus tercurah dalam kehidupan kita, dan itulah janji yang kudus. Bukan hanya gerimis berkat, tapi hujan berkat. Kita sudah nyanyikan beberapa kali lagu ini, tapi mari kita nyanyikan sekali lagi untuk menyambut firman Tuhan. Hujan berkat tercurah dalam hidup kita. Itulah janji yang kudus daripada Tuhan. Haleluya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup segar kembali. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu,
biar tercurah penuh. Haleluya. Haleluya, terpuji Tuhan. Siapa yang merasa dirinya sedang ada di padang gurun, terpencil, sepi, sendirian, hidup dalam kekurangan, mari datang kepada Tuhan, pandang Dia, karena Dia menyediakan berkat. Sebagaimana Dia menyediakan berkat bagi Israel, berupa roti manna, bukan sedikit, tapi disebut sebagai hujan roti, berlimpah-limpah. Biar itu terjadi dalam hidup kita. Tidak harus dalam bentuk roti manna, tapi ada berkat lain yang kita perlukan. Ada berkat lain yang akan mensuplai kehidupan kita, yang akan menopang kita sehingga kita boleh terus berjalan, menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Haleluya. Percaya hujan berkat sedang tercurah. Bukan hanya gerimis berkat, bukan berkat ala kadarnya, tapi hujan berkat tercurah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan masa depanmu ke dalam tangannya yang kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau yang memimpin hidup kami. Engkau yang menuntun kami. Dan kami tahu Engkau menjamin seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk terus percaya kepadamu. Tidak bersungut-sungut, tidak memberontak, tidak berjalan sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan. Kami tunduk di hadapan-Mu, kami mencari wajah-Mu dari pagi demi pagi, setiap hari. Dan kami dengan rendah hati mendambakan, mengharapkan, memohon pertolongan Tuhan. Karena Engkaulah sumber segala-galanya. Kami tidak akan pernah dapatkan kepuasan di dunia ini. Kami tidak dapatkan jawaban dimanapun. Kami hanya dapatkan jawaban, kepuasan, kebahagiaan, kesejahteraan di hadapan-Mu saja. Oleh karena itu tariklah hati kami untuk boleh terus tertambat kepadamu. Engkau andalan kami, satu-satunya harapan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong kami yang sungguh. Terima kasih karena Engkau menyediakan putra-Mu Tuhan Yesus sebagai pembela kami. Engkau menyediakan Roh-Mu yang kudus yang mengurus segala urusan kami, yang menjadi penghibur penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk sinode gereja kami, sinode gereja Isa Al-Masih yang berusia 75 tahun. Terima kasih Engkau sudah memberkati dari tahun 1946 sampai dengan tahun 2021 ini, tepatnya pada tanggal 21 Juli. Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati dari satu gereja Isa Al-Masih Jemaat Peringgading, sekarang menyebar ke pelosok Nusantara bahkan sampai ke luar negeri, hingga Amerika, hingga Meksiko, hingga ke Afrika. Tuhan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi gereja Isa Al-Masih, untuk jemaat, untuk para majelis penatua, untuk hamba-hamba Tuhan, para gembala. Tuhan terima kasih. Dan kami bersyukur karena Engkau terus akan memimpin sinode ini ke depan. Maka kami menyerahkan sinode ini ke dalam tangan Tuhan. Biar terus mengurapi, memberkati, memakai dengan heran. Kerajaan-Mu semakin diperluas, kerajaan-Mu semakin dimasyurkan di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberikan sukacita bagi seluruh jemaat untuk mengabarkan Injil-Mu, mewartakan kerajaan-Mu. Berkati pimpinan sinode, berkati majelis daerah, baik 1 sampai dengan 9. Engkau memberkati majelis jemaat, memberkati seluruh pengerja, dan memberkati seluruh anggota jemaat GIA, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan kantor sinode. Tuhan kiranya memberkati sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar, tidak pernah kekurangan, dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, para gembala, para pendeta-pendeta muda, hamba-hamba Tuhan di dalam negeri, di luar negeri,
para dosen, Tuhan kiranya mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Isa Al-Masih Pringgading yang menjadi jemaat pertama. Tuhan kiranya juga memberkati gereja ini, memberkati hamba-hamba-Mu di sana, memberkati para penatua dan diaken, memberkati seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga tetap berdoa untuk keamanan kami, berdoa untuk kesehatan kami. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pelihara kami dalam kasih setia-Mu. Sehingga kemanapun kami pergi, kami boleh tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang selalu memelihara kami, gembala jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, angkatlah hatimu, pandang Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes tebu, biar tercurah penuh. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya.